Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah izinkan kita untuk dapat lanjutkan sedikit demi sedikit kajian tentang surat Al-Ma'arij. Terakhir kita sampai ayat ke-33. Saya mohon maaf, Rabu malam Kamis yang lalu saya tidak bisa hadir. Seharusnya saya bisa hadir, karena malam pertama takziah sudah saya. Malam kedua dijanjikan dia cari ustadz lain. Dan saya baru dapat informasi itu sekitar jam 4, jam 5. Ternyata ustadznya berhalangan, terpaksa saya gantiin. Jadi 2 malam berturut-turut ngisi takziah. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami menurunkan kepadamu kitab, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, hudaw wa rahmataw wa busyra, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang muslim. Kalau saja kita memahami ayat ini, maka sesungguhnya semua persoalan dalam hidup ini bagi setiap muslim yang meyakini Quran akan kembalinya kepada Al-Quran. Karena Quran sudah menyebutkan tibyanan likulli syai'in, penjelasan bagi segala sesuatu, penjelasan terhadap segala persoalan. Hanya saja tidak banyak di antara kita yang memposisikan Quran seperti itu. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa kalau kita tidak tahu, tanyalah ke Quran. Ya. Kalau kita tidak tahu, tanyalah ke Quran. Kalau kita bingung, mintalah nasihat Al-Quran. Ya. Jadi ketika kita membaca Quran, pada dasarnya dengan ditopang oleh alasan yang sangat banyak. Mengapa kita baca Quran? Saya ingin dapat rahmat. Mengapa kita baca Quran? Saya ingin dapat hudan. Mengapa kita baca Quran? Saya ingin dapat pahala. Mengapa saya ingin baca Quran? Saya ingin kuatkan iman. Mengapa saya baca Quran? Saya ingin sehat. Mengapa saya baca Quran? Saya ingin mengetahui apa yang belum saya tahu. Kalau saja semua alasan itu difahami, maka saya yakin insyaallah kaum muslimin akan tambah bersemangat untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang bersemangat itu, amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang terhadap
kesaksian mereka qaimun, menegakkan atau mendirikan. Atau disederhanakan, ke-33 itu orang yang terbebas dari halu'a adalah orang yang memberikan kesaksian, orang yang menegakkan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Sekarang ayat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran, apa yang kita saksikan dari ayat ke-34 ini? Yang kita saksikan adalah bahwa relatif tidak ada kata baru. Barangkali kalaupun mau kita sebut kata baru cuman yuhafizun, wallazina. Kita sudah bisa lihat dari awal cerita tentang orang-orang yang terbebas dari halu'ah, itu pakai allazina, allazina semua. Wallazina, wallazina, wallazina. Minimal dari kata dari hal-hal yang seperti ini sudah beres satu. Ya, di mana saja kita bertemu dengan wallazina dan orang-orang yang. Selesai satu. Atau kedua, ketika kita menjadi makmum dalam salat, maka kita fastami'u lahu, dengarkan bacaan imam. Kalaupun kita tidak tahu semuanya, paling tidak kita tidak blank-blank amat lah. Wallazina hum, kita udah tahu 3, wa dan allazina, orang-orang yang, hum, mereka. Sehingga insya Allah tadi yang mungkin pikiran kita kemana-mana, begitu mendengarkan dengan seksama ayat itu, balik lagi ke ayat. Sehingga insya Allah nggak akan diseret jauh lah. Orang yang bisa terseret jauh itu pikirannya karena blank. Mau nyimak bacaan imam dia nggak hafal, kan gitu. Mau nyimak bacaannya nggak hafal, mau nyimak bahasa Arabnya nggak ngerti. Dia menjawab lagi kalau bacaannya panjang. Ini nggak bisa diam. Kalau ini didiemin, dia bekerja sendiri. Ya, dia akan bekerja sendiri. Itu sebabnya dengarkan dengan baik-baik bacaan imam. Satu wa kita tahu, bi dengan, ya, hum mereka, allazina orang-orang yang, ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya kosakata kita berharap salat kita bertambah khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Ala terhadap hum mereka, ala terhadap salatihim. Nah, apalagi ini salat mereka. Jadi kalau diterjemahkan wallazina, dan orang-orang yang, hum mereka, ala terhadap salatihim, salat mereka, yuhafizun. Ini sudah sering saya sebutkan, ada huruf iya di depan, ada waw nun di belakang. Ada ya di depan, ada waw nun di belakang. Kalau ketemu seperti ini, jangan ragu. Pertama, kesimpulan, kata kerja sedang atau yang akan datang. Betul. Bahasa Arabnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau dibalikin ditanya, dari mana tahu ini kata fi'il mudhari? Jawabannya, di depannya ada huruf iya, di belakangnya ada waw nun. Tuh. Kedua, kesimpulan kita, subjeknya
mereka laki-laki. Jawabannya sama. Dari mana tahu ini mereka laki-laki? Ya, waw, nun. Dalam menerjemahkan yang ketiga, menerjemahkannya mereka titik-titik. Kalau waw nunnya dibuang, yuhafizu, maka ini jadinya dia. Hafadha yuhafizu, menjaga, memelihara, ya. Asal katanya hafadha yuhafizu, menjaga, memelihara. Jadi yuhafizun, mereka menjaga, mereka memelihara. Memelihara apa? Ini. Ya, memelihara sholat. Saya lupa ini yang keberapa, ini poin yang keberapa, tapi ini termasuk orang-orang yang akan terhindar dari halu. Masih ingat halu apa? Berkeluh kesah. Ya. Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka ala terhadap salatihim, salat mereka, yuhafizun, mereka menjaga, mereka memelihara. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Lagi. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. 1, 2, 3. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Lagi. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Hafal? Yuhafizun apa artinya tadi? Mereka menjaga, mereka memelihara. Yuhafizun. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tadaburnya. Apa tadaburnya? Mudah-mudahan kita termasuk ini. Hum ini. Apa tadi hum? Mereka. Jadi ketika membacanya, dan orang-orang yang mereka, masukkan di dalamnya ana, saya. Ya? Atau bahasa ini, saya adalah bagian dari mereka. Buat komitmen itu. Untuk apa? Menjaga, memelihara baik memelihara praktek sholat itu sendiri, maupun memelihara nilai-nilai sholat. Ya? Kalau memelihara sholat sendiri berkaitan dengan memelihara waktunya, berkaitan dengan syarat dan rukunnya, berkaitan dengan sunnah-sunnahnya, ya, berkaitan dengan khusyuknya. Kita jaga agar tetap khusyuk. Nah, di luar dari itu, memelihara nilai-nilai sholat. Kalau kita takbir Allah, membesarkan Allah, maka kita menjaga kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah membesarkan segala sesuatu selain itu. Barangkali perjuangan yang lebih berat, ya, itu barangkali perjuangan yang lebih berat, jauh lebih berat daripada cuman sekedar bertakbir itu. Betul?
Kalau cuma sekedar bertakbir Allahu Akbar mah gampang itu mah. Iya, sampai tiduran juga Allahu Akbar bisa. Gitu. Tapi konsisten dengan kalimat itu bahwa yang besar hanya Allah. Segala sesuatu selain Allah kecil, termasuk saya. Kan gitu? Termasuk saya. Jadi hasil dari sholat itu, jangan sholat deh, hasil dari takbir saja, maka insya Allah akan hilanglah sifat sombong dan takabur. Mudah-mudahan Allah lenyapkan itu semua dari kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dalam tadaburnya, ketika kita selesai tadi, kita masukkan ana di dalam humnya. Ya, insya Allah saya ada di dalam mereka itu. Satu. Ketika kita selesai ini apa tadaburnya? La haula wala quwwata illa billah. Setelah kita bertekad, kita akan berusaha untuk menjaga. Tapi ingat, al insanu tafkir wallahu tadbir. Kita hanya berusaha sekuat tenaga, tapi berjalan atau tidak kembali kepada itu. Sebabnya akui kelemahan kita di hadapan Allah dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ulaika fi jannatim mukramun. Sahabat Quran, saya ingin lihat dulu orang yang terbebas dari ahlu'a itu kecuali orang yang sholat, orang yang di dalam sholat mereka terus menerus. Ayat 23. Jadi dari ayat ke 22 sampai ayat ke 34 ini itu wallazina semua kan? Coba kita lihat ayat ke 35-nya diawali dengan ulaika. Boleh lihat juga surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Limanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau bahasa kitanya begini. Setelah dijelaskan orang yang dan orang yang dan orang yang dan orang yang dan orang yang, kalau sudah selesai terakhirnya mereka itulah. Berarti ketika kita menyebut mereka itu, kita harus paham dulu nih 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita ambil dalam contoh surah Al-Baqarah tadi, orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang mendirikan sholat, orang yang menginfakkan rizkinya, orang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab selain kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, orang yang yakin kepada hari akhir. 6 ada tidak kan? 6 ini. Nah jadi ulaika, ketika kita membaca ulaika, mereka itu tergambar oleh kita yang 6 ini. Tidak mungkin bisa tergambar yang 6 kalau yang 6-nya sendiri kita belum paham. Kalau yang ini belum paham, kita mencoba untuk menghayati ulaika, nonsen. Gak mungkin. Mereka itulah. Kalau saya sebut ini, saya mengajak Kim misalnya ya, Fuad, si A, si B, si C. Mereka itu, jadi ketika saya menyebut mereka itu paling tidak yang 5 ini jelaskan di sini ya. Coba kita lihat, kita sudah sedikit menemukan pola Quran. Bandingkan ini dengan Al-Baqarah 1 sampai 5.
Setelah menyelesaikan wallazina, ujungnya ulaika. Fahim? Alhamdulillah. Mukramun, barangkali yang baru. Jannatin, itu tunggalnya jannah. Perhatikan bedanya. Jannah, kalau ini jannat. Kalau jannah satu, tunggal. Jannat jamak. Jadi jannat surga-surga. Fi jannatin, di dalam surga-surga. Ya. Jadi ketika kita mendengarkannya, kita pun harus bisa teliti. Ulaika ashabul jannah. Satu berarti kan? Jannah ini. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin ini. Beda? Nah, yuk, karena ini banyak nih kata-kata seperti ini dalam ayat Quran. Nah, coba kita aplikasikan ketika kita menjadi makmum. Ya. Oh, jannah tunggal, jannat jamak. Ulaika, mereka itu, fi jannatin, di dalam surga-surga, mukramun, ini menunjuk kepada jamak. Mukram. Jadi kalau tunggalnya mukram, yang dimuliakan. Mukram, yang dimuliakan. Kalau satu orang, kalau banyak tinggal tambah waw nun. Mukramun, mukramun. Kita kan banyak ketemu yang begini nih dalam Quran. Harapan saya minimal setelah kita tahu artinya, minimal kita bisa mengubah ini jamak. Kalau tunggalnya, huruf sebelum wawnya ini diunkan. Contoh, muflihun. Jamak kan? Jamaknya tahu dari mana? Waw, nun. Berarti kalau satu orang, muflih, ya, muflihun. Ini, muflih, satu orang yang beruntung. Kalau jamak tinggal tambah waw nun, muflihun. Oke. Ini dari kata akroma. Akroma yukrimu. Akroma yukrimu, ikraman, mukrimun, mukramun. Ini artinya yang dimuliakan. Ulaika, mereka itu, fi jannatin, di dalam surga-surga, mukramun, orang-orang yang di dunia terhindar dari keluh kesah, di akhirat tempatnya di surga, dan berarti kalau kita sudah dapat lawan keluh kesah apa? Lawan halu apa? Bahagia. Ada lagi?
Tenang. Tenang kali ya. Tenang. Bahagia itu buah dari tenang. Oke? Bahagia itu buah dari tenang. Pusatnya adalah Jadi kalau orang sudah tenang dalam hidupnya, itu sudah dapat surga di dunia. Nah sekarang bagaimana supaya bisa tenang? Jangan yang allazina tadi, yang sebelumnya tadi. Lakukan allazina hum ala salatihim yuhafizun wallazina hum ala salatihim daimun wallazina hum li furujihim hafizun wallazina hum bi syahadatihim qaimun. Ya. Jadi kalau demikian kembali lagi, mengapa kita sholat? Saya mau tenang. Yang itu, mengapa saya harus mendirikan kesaksian walaupun itu sakit bagi saya, berat bagi saya? Mengapa saya tidak mau membalikkan fakta? Saya mau tenang. Jadi mukramun, dimuliakan. Ulaika fi jannatim mukramun. Ulaika fi jannatim mukramun. 1, 2, 3. Ulaika fi jannatim mukramun. Lagi? Kita ulang dari wallazina hum ala salatihim. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatim mukramun. Selesai baca, selesai hafal, selesai bahasa Arabnya. Sekarang masuk tadaburnya. Kalau tadi di ayat 35 tadi kita masukkan kita di hum kan? Hum mereka. Sekarang masukkan di sini. Mumpung di sini ada 5 harokat, kan ini 5 harokat lama itu, masukkan gini kita. Jadi sambil kita melantunkan itu, masukkan dalam pikiran hati kita. Mudah-mudahan saya termasuk di sini. Iya, mereka itulah mudah-mudahan kita termasuk di sini. Jadi setiap kali kita baca Quran sama dengan mengokohkan kembali komitmen kita. Kita anggap dalam sholat saja lah, berarti 5 kali sholat karena kita baca Quran sama dengan mengokohkan komit. Gitu. Kalau sudah 5 kali diulangi lagi, mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya, mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya, mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Terus tambah banyak kalimat itu di sini. Maka itulah yang akan lebih mendominasi nanti pemikiran kita. Dan kita insya Allah akan berusaha untuk tinggal mengikuti aja apa yang sudah dipenuhi di sini. Ya. Ketika sampai di sini, ayat 36 berarti? Ayat 35 ini. Berarti ayat 36 ini cerita baru. Kalau bahasa kita ini sudah dibungkus di sini nih. Ulaika ini membungkusnya, membungkus yang di atasnya dibungkus, ini ada 1 bungkus. Iya? Oh, udah disimpulin sampai ulaika, udah kesimpulan itu. Berarti lanjutannya adalah cerita Al-Baqarah misalnya ayat 6.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Udah beda cerita kan? Oh, dapat pola kita. Insyaallah nanti kita terbiasa dengan pola-pola Quran itu. Kalau kita terbiasa seperti ini, jadi nanti kita kalau ngomong, kalau kita berbicara, ya, terutama dalam forum-forum resmi, ini sudah selesai tadi A, lanjut ke B, lanjut ke C. Ini kadang enggak, tadi di sini ngomong ini ngomong ini balik lagi ngomong ini lagi. Ngerti nggak maksud saya? Nah, pembicara yang benar itu tahu ini tek selesai di sini, lanjut ini, lanjut lagi ini, gitu. Sehingga kadang-kadang kita yang mendengarkan susah buat kesimpulan. Maksudnya apa sih? Tadi di sini begini, ini balik begini, ini begini lagi. Betul? Apa kata Ibnu Qayyim? Iza Iza saat lughatuna, kalau bahasa kami jelek, hasannaha, kami baguskan dia ini kembali ke lughatuna, kami baguskan bahasa kami dengan Al-Qur'an. Berarti orang bertutur itu tidak ada kitab panduan yang paling lebih, ya, atau yang melebihi dari Al-Quran, ya, gitu. Ini salah satu dampak lain ini. Kalau kita betul-betul menjadikan Quran itu seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Termasuk efeknya adalah bahasa yang tadi kurang bagus jadi kenapa? Karena Al-Quran, karena setiap hari dia membaca kitab yang susunan katanya bagus-bagus. Terpola. Kita lanjut. Iza saat lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami kurang bagus, jelek, kami baguskan dengan, tambahin lagi alasannya. Mengapa baca Quran? Supaya bahasa saya bagus. Iya kan? Semakin banyak alasan kita membaca, maka akan semakin semangat kita ketika membacanya. Fama lillazina kafaru qibalaka mukhtiin. Ada kata yang sudah tahu? Ada kata-kata yang sudah tahu? Allazina, iya, udah. Allazina kafaru apa artinya?
Nah, ya, ini saya garis bawahi dulu nih. Biasa ketika begini cuma taunya kafir aja. Betul? Kafir, karena kafaru sering dengar. Iya, kafir. Nanti apa bagai kafirnya apa? Kata benda atau kata kerja? Siapa yang kafir? Nanti kita bahas. Fa maka kan? Fa maka. Mali mengapa? Mali. Jadi fa mali maka mengapa? Alladzina orang-orang yang, ya. Sekarang saya bahas kafaru. Itu kafaro. Kemudian diubah menjadi kafa. Bandingkan ini ke ini. Ini dia satu laki telah kafir. Ini mereka laki-laki telah Oke, saya kasih bahasa sedikit hari ini. Dua kemungkinan. Kita bisa bertemu ini, ketemu ini. Cirinya apa? 3 huruf A. Berarti dari sini untuk mengubah ini apa yang dilakukan? Itu? Huruf terakhirnya tadi didomahkan, tambah waw mati, tambah alif. Dari dia berubah menjadi mereka. Mereka telah kafir. Jadi ini kalau diterjemahkan, kafaru, mereka telah kafir. Coba, mereka subjeknya, telah ini menjelaskan kalimatnya, sedang, telah, atau yang akan datang. Kafir ini adalah iya, mereka ini sebagai subjek, telahnya untuk menjelaskan kalimatnya, telah, sedang, atau yang akan datang. Kita ketahuan telahnya, kafir perbuatannya. Jadi kafaro, dia telah kafir, kafaru, mereka telah kafir. Saya contohkan lagi misalnya, zahaba. Walaupun kita belum tahu misalnya arti zahaba itu apa, tapi yang jelas ini, dia satu orang laki-laki telah. Ngerti nggak maksud saya? Jadi setiap ada 3 huruf barisnya fatah-fatah ini, walaupun arti katanya kita belum tahu, masukin aja dulu, dia satu orang laki-laki telah. Zahaba pergi, berarti sempurnanya zahaba, dia satu orang laki-laki telah pergi. Kita contohkan lagi misalnya nasoro, dia satu orang laki-laki telah menolong. Kalau mereka menolong jadinya apa? Mereka laki-laki telah menolong. Huruf ro-nya didomahkan, tambah waw, tambah alif. Nasaru, mereka telah menolong. Kita teruskan dulu. Famali, maka mengapa allazina kafaru, orang-orang yang mereka telah kafir. Itu kalau diartikan satu-satu. Kalau diteruskan, allazina kafaru, orang-orang yang kafir. Qibalaka, ke sisimu. Muhti'in. Kalau tadi ada mukramun. Apa tadi mukramun? Yang dimuliakan. Itu ciri jamaknya ada waw nun. Ini ciri jamaknya. Sekarang ini ciri jamaknya apa? Ya nun.
ya nun. Sebelum ya kasroh, sesudah ya fathah. Ini jamak. Saya buat rumus begini. Bedanya fathah ya matinya sama, ini fathah nunnya kas, berarti jadinya dua orang. Kalau banyak kasroh nunnya fathah. Muslimin, kalau dua orang muslim, muslimaini. Kalau muhtiin, artinya saya belum bahas, muhtiin artinya belum bahas. Kalau dua orang jadinya muhtiin. Ya, muhtiin itu artinya bergegas. Jadi muhtiin, orang-orang yang bergegas. Bersegera boleh. Musyrikin, orang-orang musyrik. Kalau dua orang musyrik, musyrikaini. Munafiqin, dua orang munafik, munafiqaini. Dua orang munafik, munafiqaini. Yuk kita ulang. Famali, maka mengapa? Allazina kafaru, orang-orang kafir, qibalaka, ke sisimu, muhtiin, bergegas. Ini dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi sholat dan membaca Al-Quran, ya, maka kaum musyrikin atau orang-orang kafir musyrikin itu bergegas dengerin Nabi baca Quran dan sholat, sampai kemudian berkata, kalau seandainya orang muslim ini, kata Nabi, masuk surga, maka kitalah yang paling duluan masuk surga. Ngerti nggak maksudnya? Siapa yang mengatakan tadi? Orang kafir kan? Kalau kata Nabi bahwa mereka dengan begini ini akan membuat mereka masuk surga, maka kitalah yang lebih dulu masuk surga. Saya juga nggak ngerti tuh kalau bisa dia sepede itu ngomong. Ya, gitu. Jadi bergegas tadi untuk mendengarkan Nabi, ini tujuannya betul ngejek dong. Ngejek kan? Ini bergegas ini bukan dalam artian positif. Ya. Bergegas buru-buru untuk bergegas tadi muhtiin, orang-orang yang bergegas. Fama lilladzina kafaru, maka mengapa orang-orang kafir, qibalaka, ke sisimu, muhtiin, orang-orang yang bergegas. Ya, itu. Kata barunya dua, qibalaka, ya, qibalaka sama dengan muhtiin. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Lagi. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
maka mengapa orang-orang kafir itu ke sisimu bergegas, atau kalau bahasa kitanya, maka mengapa orang kafir itu bergegas ke sisimu? Jawabannya tadi untuk mengejek, ya. Nanti dilanjutkan ejekannya, dilanjutkan di ayat selanjutnya, ya. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Yuk. Kata-kata barunya dua nih. Qibalaka tadi apa artinya? Ke arahmu, ke sisimu. Muhtiin, orang yang bersegera, orang yang bergegas. Yuk, dua kata. Kalau allazina kafaru itu sudah banyak. Ya, ini qibalaka, ke sisimu, muhtiin, orang-orang yang bergegas. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ya. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Hafal? Tiga ayat dah. Tadi kita mulai tadi dari wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Ayat 34 ya. Yuk dari 34. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatim mukramun. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ya, wallazina hum ala salatihim. 1, 2, 3. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ingat, tadi tadaburnya di ayat ke-35 ketika menyebut ulaika, usahakan masukkan dalam pikiran kita dan hati kita, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya, ya. Terus dilatih, terus latihan. Karena di situ nanti akan memberikan rasa ayat itu. Rasa harap yang luar biasa, ya. Rasa harap yang luar biasa, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Sama juga dengan Al-Baqarah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Lanjut. Anil yamin wa anis shimal izin.
Kata barunya satu cuman kan? Yamin apa? Kanan. Shimal, kiri. Ya. Ashabul yamin, ashabul shimal. Al-Waqiah. Ya. Anil yamin, dari sebelah kanan. Wa anis shimal, dan dari sebelah kiri. Izin, izin. Ini artinya kelompok. Ya. Ya, izin kelompok. Jadi mereka berkelompok-kelompok. Sambil tadi muhtiin, apa muhtiin? Bergegas. Ya, izin kelompok, muhtiin bergegas. Ya, datang dari dua arah. Yamin, shimal, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Kemana arahnya? Qibalaka. Apa tadi qibalaka? Ke arahmu, ke hadapanmu, hadapan Nabi. Muhtiin, bergegas. Anil yamini wa anish shimali izin. Anil yamini wa anish shimali izin. Lagi. Anil yamini wa anish shimali izin. Ya, 1, 2, 3. Anil yamini wa anish shimali izin. Anil yamini wa anish shimali izin. Lagi. Anil yamini wa anish shimali izin. Yuk, dari 36. Famali. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil yamini wa anish shimali izin. Lagi famali. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil yamini wa anish shimali izin. Hafal? Sambungin dari walladzina hum. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Anil yamini wa anish shimali izin. Ayat 38, 39 bersambung karena jawabannya kalla. Ya.
ketemu. Kalau tadi ulaika fi jannatin mukramun, jannatin jamak kan? Ini berarti tunggal. Naim penuh dengan kenikmatan. Berarti jannatan naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat ma'u apakah? Ini satu apakah? Yatma'u, dia sangat menginginkan. Ini dianya di sini. Kullum ri'im minhum, semua orang dari mereka. Jadi apakah semua orang dari mereka menginginkan agar yudkhala, dia dimasukkan, jannata naim, surga yang penuh dengan Ini jawaban dari ucapan mereka tadi. Apa kata mereka? Kalau seandainya umat Nabi Muhammad ini masuk surga, maka kitalah orang yang paling dulu masuk surga. Dijawab di sini. Ayat ma'u kullu mri'im minhum, apakah semua orang dari mereka menginginkan ayyudkhala, agar dia dimasukkan jannata na'im, surga yang penuh dengan Jadi menjawab ucapan mereka, menjawab ejekan mereka tadi. Kan ucapan itu ejekan? Iya. Kalau beginilah orang yang masuk surga, maka kamilah yang paling dulu masuk surga. Itu ejekan. Dijawab di sini. Iya. Nanti jawaban sesungguhnya nanti dikalla, sama sekali tidak, gitu loh. Ya. Jadi ayat ma'u kullu mri'im minhum, apakah setiap orang dari mereka menginginkan? Yatma'u itu menginginkan, bukan sekedar ingin. Yatma'u itu sangat menginginkan. Itu dari kata toma. Ya, saya sudah sering sebut ini mim, ain, toma itu bahasa kita serakah kan? Toma itu bahasa kita serakah. Filosofinya di sini, perut udah buncit, ya, perut udah buncit, di tengah masih kosong, mulut masih nganga. Jadi seakan-akan yang toma itu gambarnya seperti itu. Nauzubillah min zalik. Ya. Tapi arti bahasanya toma itu sangat menginginkan. Apakah setiap orang dari mereka menginginkan agar dia dimasukkan? Yudkhala, dimasukkan. Mudhari' majhul. Jannata na'im, surga yang penuh dengan ayatma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Ayatma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Lagi. Ayatma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. 1, 2, 3.
ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Lagi, ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Hafal? Ya, dari wallazina 34. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatim mukramun. Fama lillazina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anish shimali izin. Ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, besok Kamis tanggal 3, kalau Bapak Ibu ada waktu bisa hadir di Masjid As-Salam jam setengah 10 pagi sampai setengah 12. Saya ngisi kajian, yaitu membuka pintu rahmat dengan tadabbur Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan coba bahas rahmat itu apa sih? Ya, bagaimana Quran menceritakan tentang rahmat dan kemudian hubungannya dengan tadabbur. Barangkali kalau ada waktu bisa hadir di Masjid As-Salam pukul setengah 10 sampai setengah 12. Ya, membuka pintu rahmat dengan tadabbur Al-Quran. Ya, sampai ketemu Rabu depan insyaallah. Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jaga konsistensi kita, Allah mudahkan kita untuk terus mendekati Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.